Pemirsa, 1 minggu menjelang Hari Raya Idul Adha, pencurian hewan ternak kerbau terjadi di Cilegon, Banten. Para pencuri menyembelih dan mengambil daging dari 4 ekor kerbau. Sementara 5 ekor lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati dan belum sempat diambil dagingnya. Video seorang wanita pemilik hewan ternak kerbau menangisi 9 kerbau miliknya yang disembelih kawanan pencuri menjadi viral di media sosial. Padahal rencananya 9 kerbau itu akan dijual pada Idul Adha tahun ini. Namun sayang, rencana itu harus pupus. 9 ekor kerbau itu ditemukan mati di area ladang rumput di belakang sebuah pabrik di Cilegon, Banten. 4 ekor kerbau dalam kondisi disembelih dan dagingnya sudah diambil. Sementara 5 ekor lainnya ditinggalkan mati dan belum sempat diambil dagingnya. Korban sudah melaporkan kasus pencurian kerbau ini ke Mapolres Cilegon. Ya, kita melakukan penyelidikan, masih dalam tahap penyelidikan gitu. Ya mungkin dia ada kebutuhan ekonomi ya, mungkin menyangkut masalah Hari Raya Idul Adha, mungkin nilai daripada sapi tersebut mungkin sangat dibutuhkan, mungkin kan begitu. Mungkin pelaku untuk kita masih lakukan penyelidikan. Akibat pencurian ini, Kasino sang pemilik kerbau mengalami kerugian mencapai 270 juta rupiah. Karena harga kerbau per ekornya menjelang Hari Raya Idul Adha berkisar 25 juta hingga 30 juta rupiah. Dari Cilegon, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kronologi kasus pencurian 9 hewan ternak kerbau di Cilegon, Banten, sudah bergabung bersama kami Bapak Kasino, pemilik kerbau. Selamat petang, Bapak Kasino. Selamat petang, Pak. Pak Kasino, kami ingin mendengar cerita awalnya bagaimana kerbau-kerbau Anda ini ada yang hilang, bahkan ada yang disembelih di tempat. Ya, awalnya itu biasa, Pak. Kerbau itu di areal peladangan tempat dia makan. Nah, pada waktu itu malam Kamis itu saya jaga sama pembantu saya itu di areal itu. Nah, setelah itu saya itu dekat di situ ada pos satpam yang di tengah jalan itu saya sempat menjaga kerbau itu sama pembantu saya. Nah, setelah itu mulai dari jam 8 sampai jam 12 saya itu merasa haus, jadi saya minum ke saung saya yang sebelah utara, kira-kira jarak sekitar setengah kilometer saya minum di situ. Setelah habis minum saya kembali lagi ke pos yang tadi saya jaga, nah, itu sampai kira-kira jam 2. Nah, setelah itu kerbau itu masih tetap di situ, malahan masih makan, ada yang tidur di situ. Akhirnya saya merasa ngantuk, perkiraan saya aman seperti biasanya. Saya kembali ke utara, ke saung utara itu tadi. Saya tidurlah di situ, udahlah tidur aja di sini, udah ngantuk, mudah-mudahan aman. Ternyata pagi-pagi biasa habis sholat subuh, saya itu kontrol ke tempat tidurnya itu ada 3 titik. Satu tempat ini tidak ada, yang satunya tidak ada, ketiganya tidak ada. Akhirnya saya itu kembali ke tempat semalam itu yang kita jaga itu. Setelah di situ saya alangkah kagetnya kerbau saya itu sudah pada ngegojot itu, yaitu tadi setelah saya hitung 9 yang dipotong dan yang di bawah itu 4. Yang 5 tidak sempat dibawa karena kerbaunya itu karena besar-besar dan gemuk-gemuk. Barangkali di samping kesiangan yaitu tidak terangkat, biarpun orang 5 juga tidak terangkat. Jadi terpaksa ditinggalkan di situ.
Nah setelah itu, setelah tahu seperti itu, pas kebetulan di situ tuh ada anggota ABRI menjaga jalan sepeda itu. Jadi saya diarahkan suruh melapor ke Polsek secepat sekarang ini. Pokoknya sekarang ini harus melapor. Lah setelah saya lapor ke Polsek Ciwandan itu tidak ada anggota lagi PAM katanya. Lah saya suruh langsung ke Polres. Setelah saya langsung ke Polres, yaitu lapor begini begitu, akhirnya penyidik sampai di lokasi. Setelah itu, ya sampai di lokasi itu udah ramai sekali orang. Oke. Itu. Ya, Pak Kasino, apa kemudian yang menjadi hasil penyelidikan polisi? Ya, hasil penyelidikan polisi itu ditindaklanjuti, tapi mulai sekarang itu ya katanya sudah ada titik terang. Ada titik terang, tapi ya belum ada hasil kesimpulan tertangkap, belum. Terus itu tadi juga sebagian ada yang ngecek lagi ke tempat lokasi. Udah itu terus ini ibu dari TV One mendatangin saya lagi, ya ini. Baik, terima kasih banyak pemilik kerbau Bapak Kasino, langsung dari Cilegon, Banten.